Jadi tidak setiap manusia yang mengaku muslim itu muslim. Tidak setiap orang yang mengaku beriman itu mukmin. Nah, pertanyaannya, apakah kita ini termasuk yang mukmin? Cek Allah ya, ada rasaan masa mukmin orang. Menurut Allah, apakah kita ini termasuk orang yang mukmin? Lalu apa batasan mukmin dan tidaknya seseorang itu? Di ayat 15 Al-Hujurat, Allah kemudian menyatakan, innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulihi summa lam yartabu. Sesungguhnya orang yang bisa dikatakan orang mukmin itu hanyalah semata-mata mereka yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Beriman pada Allah berarti beriman pada 6.666 ayat Al-Quran. Beriman pada Rasul berarti mengimani seluruh hadis yang telah disepakati oleh para ahli hadis bahwa itu memang hadis bersumber dari Rasulullah SAW. Summa lam yartabu, lalu dia tidak ada sedikit pun keraguan. Khusus untuk Al-Quran, di awal Al-Baqarah Allah menyatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun, jangankan satu ayat, satu kata pun dalam Al-Quran. Terima ajaran Islam sepenuhnya atau tidak sama sekali. Jadi terima ajaran Islam sepenuhnya atau tidak sama sekali. Setelah turun ajaran Islam, manusia itu hanya terbagi dua kelompok. Lihat Al-Kahfi 29. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi setelah ajaran Islam ini turun, maka manusia terbagi ke dalam dua kelompok, mukmin atau kafir. Lamun ke mukmin pasti kafir. Lamun ke kafir mukmin. Tidak ada dalam kamus iman rada mukmin. Sakit itu kayak lumayan lah, mainnya tegas rada mukmin. Lebarnya si eta kuna rada kafir seetik. Maksudnya rada kafir itu kumaha? Nya tepati kafir teuing lah gitu. Tapi kafir dengan seetik gitu. Nya kafir asupna. Tiga istilah dia rada gelo. Loh, si eta rada gelo. Maksudnya kumaha? Nya teu gelo-gelo teuing lah gitu. Tapi gelo, nya gelo ya dari gitu. Jadi hanya dua, Pak. Kalau tidak mukmin kafir. Hanya nanti mukmin itu ada tingkatannya. Ada mukmin yang sudah muslim, ada yang muflis, ada yang muhsin, ada yang muttaqin. Nah, itu tingkatan-tingkatan mukmin, Pak. Lalu yang kafir juga ada kelas-kelasnya, ada macam-macamnya, ada mulhid, ateis, ya. Ada yang musyrik bahkan menyekutukan Allah, ada yang munafik, menyembunyikan kekafirannya, menampakkan seolah-olah dirinya beriman. Nah, itu hakikatnya sama, itu kafir, Pak. Cuma dua, Pak. Jadi terima ajaran Islam sepenuhnya, mukmin. Tidak bisa menerima ajaran Islam sepenuhnya, ya kafir. Tidak bisa dengan seayat ada kafir, teman. Tidak bisa. Hadirin kenal iblis nggak, Pak? Maksud saya tahu cerita iblis. Nyari kenal mah pira deui lah moal meureun. Emang tahu kan cerita iblis itu? Iblis itu kan kana minal jin fa fasaqa an amri rabbi. Iblis itu berasal dari kelompok jin yang kemudian fasik, berbuat ya kufur, menentang Allah. Jin itu adalah makhluk yang diciptakan lebih dulu dari kita manusia. Makanya nanti kalau Bapak Ibu Saudara baca Al-Quran, setiap kali Allah berbicara tentang manusia dan jin, itu selalu jin disebut lebih dulu.
Az-Zariyat misalnya ayat 46 ya atau 54 46 ya, Mama 56 ayat Zariyat 56 betul. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-A'raf 179. Wa laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Quran surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kenapa sih selalu disebut lebih dulu? Apa mereka ini lebih mulia dari kita manusia? Oh tidak. Mereka disebut lebih dulu karena mereka lebih dulu diciptakan. Sama nanti kalau Bapak Ibu baca dalam Al-Quran, selalu nanti laki-laki disebut lebih dulu dari wanita. Lihat Al-Hujurat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Bukan berarti pria itu lebih mulia dari wanita. Ya sarua we jeung jin. Maksud saya bukan pria sarua jeung jin. Maksudnya sarua dengan jin dia disebut lebih dulu karena lebih dulu diciptakan. Adam laki-laki diciptakan lebih dulu dari Siti Hawa wanita. Konon mereka ini diciptakan, kalau saya baca dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Al-Ghazali mengutip riwayat 80.000 tahun sebelum kita. Jadi setelah mereka diciptakan selama 80.000 tahun, barulah Adam itu diciptakan. Makanya jumlah mereka sekian kali lipat kita. Dan dulu mereka menghuni alam bumi ini. Kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika Allah menyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, Al-Baqarah 30, kenapa malaikat kemudian mengatakan ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima? Adakah kau ya Allah akan menciptakan makhluk baru bernama manusia yang nantinya hanya akan membuat kerusakan di muka bumi dan saling menumpahkan darah sesamanya? Loh, dari mana malaikat tahu? Dan manusianya belum diciptakan. Malaikat membayangkan dengan jin yang hidup sebelumnya di dunia ini membuat kerusakan, saling menumpahkan darah sesamanya. Lalu Allah perintahkan untuk mengusir mereka, pindahkan ke alam lain. Jadi dulu bumi ini pernah dihuni oleh jin. Mungkin daerah Tapannya ini dulu banyak jin. Yang terbanyak itu di daerah Ciamplas. Kalau siang itu dalam bentuk jaket yang celana jin itu yang dijualan. Nah kalau malam-malam gini mau banyak pisan jin. Jin itu makhluk gaib kan? Karena dia gaib artinya nggak bisa kita lihat. Hadirin yakin nggak sekarang bersama kita ini ada jin atau tidak? Ada? Yakin? Sok sabraha. Ya? Apa yakin? Saya tahu ada berapa jin yang hadir sekarang. Tinggal dihitung ya, mau hadir sabraha. Ya. Kata Rasulullah SAW, masing-masing kita itu begitu dilahirkan oleh ibu kita, Allah sudah mengutus seorang jin, seekor jin. Naon atuh ada jin? Sejin. Terus sejin. Itu jin kafir. Itu yang disebut jin qarin. Huwa wa qarinuhu. Jadi minimal jin yang hadir sekarang ya sejumlah pula yang hadir. Belum lagi berenuker ngadon arulin hadir. Nah jin ini adalah makhluk yang sama dengan kita, diberi pilihan oleh Allah, sehingga ada yang mukmin, ada yang kafir. Kalau malaikat nggak punya pilihan, mukmin semua. Makhluk-makhluk yang lain, domba dan sebagainya, binatang itu nggak ada pilihan, makanya nggak ada yang menganut aliran sesat itu domba-domba itu. Aroleh semua, balender semua, domba-domba. Yang hanya punya hak pilih itu hanya manusia dan jin. Makanya Az-Zariyat 56 itu tadi mengatakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa hanya
dikhususkan penyebutan jin dan manusia. Loh, semua makhluk semuanya mukmin dan taat beribadah. Jangan dikira gunung itu tidak beribadah, bertasbih mereka. Walakin la tafqahuna tasbihahum, kata Allah. Cuman kalian gak mengerti saja tasbih mereka. Semua alam ini beribadah pada Allah dengan cara ibadah yang masing-masing. Cuman dua saja makhluk yang diberi pilihan itu, boleh beriman, mau kafir silakan, mau soleh mangga, baik maksiat maka sama halnya dengan manusia. Jin itu ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang soleh, ada yang ahli maksiat, ada pria, ada wanita, ada yang lahir, ada yang mati, persis sama loh. Yang tidak mati itu iblis. Itu pun karena dia merengek-rengek minta kepada Allah untuk dikekalkan sampai dengan kiamat. Dan dia juga sama, jin itu terdiri dari suku-suku, Pak, sama dengan kita manusia. Nah, salah satu suku jin yang terkenal itu ya, itu jin ifrit. Jin ifrit ada. Ini jin yang merasa mereka ini kelompok yang paling pintar, paling cerdas, paling pintar. Mereka merasa begitu. Dan kelompok inilah yang kemudian dipergunakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam kalau kita baca dalam Al-Quran, menjadi salah satu pasukan. Karena mereka merasa paling pintar dibanding kelompok jin yang lain, maka mereka pun membentuk kelompok eksklusif, Pak. Namanya jaringan Ifrit Liberal. Lalu mereka tidak mau bergabung dengan jin, selevel lah. Kemana-mana mereka hanya mau bergabung dengan malaikat. Namun jeung malaikat, asal selevel lah. Nah, itulah sebabnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat, di antaranya dalam Al-Baqarah 34, wa izqulna lil malaikati isjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Adam, maka fasajadu, maka sujudlah para malaikat.